Menikahi Hot Om. Bab 264. Iya, Mas. Mereka berpikir, Nina, Nata dan Niko adalah anak sambung kamu. Mahesa langsung paham tanpa dijelaskan. Jelas otaknya begitu peka menangkap sesuatu. Mas tunggu di mobil sama anak-anak. Widya mengangguk. Iya, Mas. Oke. Mahesa lantas menyematkan kecupan di puncak kepala Widya dan sengaja memperlihatkannya pada orang-orang itu. Tujuannya jelas untuk membantu istrinya. Lalu ia membawa anak-anaknya ke dalam mobil setelah Widya menyerahkan kunci mobilnya. Bu Widya, sepertinya kita sama-sama salah paham di sini. Kami itu cuma bercanda. Mila yang sedari tadi paling vokal langsung gelisah. Ia ingin melarikan diri namun Widya langsung mencekal tangannya. Mau kemana, Mbak? Urusan kita belum selesai, loh. Maaf, Mbak. Saya nggak tahu Mbaknya dapat kabar dari mana, tapi perlu Mbak tahu, anak-anak saya itu, anak kandung suami saya. Bukan anak sambung. Dan, kalau Mbak berniat merebut suami saya dari saya, sepertinya Mbak harus berusaha keras. Sangat keras karena dia terlalu cinta sama saya. Widya menyeringai. Menerbitkan senyuman miringnya. Benar beliau duda dan saya janda, sebab kami sempat berpisah karena suatu hal. Tapi, pada akhirnya kembali karena suami saya nggak bisa move on dari saya. Dia itu, cinta mati sama saya. Ngejar-ngejar saya sampai hampir gila. Widya melirik ke arah penampilan Mila dari atas ke bawah. Mbaknya memang masih gadis dan cantik. Tapi sayang, busuk. Suami saya nggak akan suka sama perempuan culas. Beliau paling anti sama gadis-gadis licik dan hatinya nggak baik. So, saran saya, pikirkan lagi kalau berniat jadi pelakor. Widya membawa bibirnya ke samping gadis bernama Mila tersebut dan berbisik, tapi kayaknya Mbak bukan level suami saya. Cantikan saya kemana-mana. Istri Mahesa tersebut menarik tubuhnya. Menyeringai. Tersenyum pada perempuan-perempuan yang masih berdiri terdiam. Ya, sudah ibu-ibu. Saya duluan. Permisi. Pokoknya Widya yang mulai sekarang turun dari mobil buat jemput anak-anak, Mas. Mas tunggu di mobil aja. Widya seketika mengomel pada sang suami. Walau tadi di depan semua orang ia terlihat cukup tenang, tapi di depan Mahesa ia meledak-ledak. Oke. Everything you want, baby girl. 2-3 bulan kemudian. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa kandungan Widya sudah memasuki usia 16 minggu. Dan selama itu, Widya melewati kehamilannya dengan sangat bahagia sebab apapun yang ia inginkan selalu dikabulkan oleh suaminya. Terkecuali, yang memang dilarang dokter ataupun suatu hal yang dianggap tidak higienis. Mas sendiri aja ke pasarnya, Bun. Nanti kamu capek, Widya menggeleng. Wanita itu sibuk memeluk suaminya yang sedang mencuci piring itu dari belakang. Ikut, pokoknya Widya ikut. Nanti Mas dilirik sama cewek-cewek genit. Mahesa terkekeh. Bukan dirinya saja yang menjadi super posesif, tapi sang istri juga. Sejak kejadian di SD beberapa bulan yang lalu, istrinya ini bahkan tidak mau jauh-jauh darinya. Kemanapun ia pergi, maka wanita itu akan ikut. Kamu pikir Mas depresi bertahun-tahun karena kamu itu kenapa, Bun? Widya mencebikkan bibirnya. Memberengut dan berpikir. Ya, jelas saja suaminya ini tidak akan tergoda oleh perempuan manapun terkecuali dirinya. Mahesa, suaminya ini bukan lelaki yang mudah jatuh cinta. Jika memang semudah itu, maka sejak dulu dia sudah mencari wanita lain daripada menghabiskan waktunya pergi ke pusara yang ternyata bukan orang yang dicintainya.
Widya mendesahkan napasnya yang terasa berat. Maaf, Mas. Tapi nggak tahu kenapa Widya nggak suka. Widya nggak mau mengulangi kebodohan yang sama. Widya nggak akan lepasin Mas gitu aja pokoknya ini. Mahesa yang gemas dan usai menyelesaikan pekerjaannya pun mengelap tangannya menggunakan handuk bersih yang ada di dapur itu. Berbalik lalu membawa istrinya tersebut untuk duduk di pangkuannya. Mas yang nggak akan lepasin kamu, Bun. Memangnya kamu aja yang bisa cemburu. Gimana sama dokter-dokter koas yang caper sama kamu itu? Gimana pasien-pasien yang sengaja minta nomor HP kamu dan pengen konsultasi di luar jam praktik kamu? Mereka juga berusaha cari-cari perhatian kamu. Sekarang, apa solusi kamu terhadap itu? Widya menghela napasnya dalam-dalam. Rasanya memang tidak masuk akal jika harus menwidyatuti suaminya ini kemanapun dia pergi. Tapi mau bagaimana lagi, perasaan tidak tenang itu selalu menghantuinya. Bahkan tidak tahu kenapa ia jadi seposesif ini terhadap suaminya. Beda, Mas. Tetap aja beda. Kalau Widya, sekedar gitu aja. Lagian siapa yang mau sama ibu calon anak 5 begini? Mereka bisa banyak tanggungan tahu. Kalau mereka tahu Mas itu duitnya banyak banget dan kaya raya, apa nggak belingsatan? Mereka bakal lebih gencar ngincer Mas, mereka bakal nggak peduli walau anak Mas udah 10 sekalipun. Beda sama Widya, Mas. Mahesa gemas bukan main pada wanitanya ini. Kurang apalagi dirinya ini. Bahkan sudah habis-habisan terhadapnya. Mereka bakal rugi kalau nekat ngejar Mas. Mas bahkan nggak punya apa-apa. Widya mengerutkan keningnya. Nggak punya apa-apa gimana? Mas punya banyak hal. Sempurna. 3. Siapapun juga bakal mau sama Mas. Lupa, kalau semua aset Mas udah atas nama kamu. Bahkan mobil, kendaraan motor besar itu, atas nama kamu. Rumah yang kita beli dari Bu Ira ini, juga sudah atas nama kamu. Kurang apa lagi, sayang? Mas bahkan jajan minta kamu. Mendengarkan kata jajan meluncur dari bibir sang suami membuat Widya merasa bersalah. Ia yang kini balik merasa gemas. Senyuman pun terbit di bibirnya yang ranum. Gemes banget, sih, jajan minta istrinya. Hehehe. Mas disuruh bawa atem sendiri nggak mau. Mas bisa ambil di dompet Widya. Tangan besar itu terulur untuk menyelipkan rambut panjang istrinya ke belakang telinga. Suami yang kerja, istrilah yang kelola. Berapapun pendapatan Mas, harus kamu syukuri. Kalau kurang, nanti Mas cari tambahan yang lain supaya cukup. Mas, Widya yang geram atas ucapan suaminya itu mencubit perut keras lelaki itu dengan gemas. Mas tuh ngomong apa, sih? Semua yang Mas kasih itu bahkan gak akan habis-habis. Bisa-bisanya mikir mau cari kerja tambahan. Kalau bisa tuh Mas gak usah kerja aja. Di rumah. Biar gak diliatin sama perempuan-perempuan genit di luar sana. Tingkah istrinya itu tak lepas membuat Mahesa semakin ingin memanjakannya. Kecup pipi halus wanita itu. Kepala keluarga harus tetap kerja, sayang. Biaya anak-anak setiap tahun akan cukup mahal. Apalagi kalau kita punya 10 anak nanti. Bisa makin banyak biayanya. Mas. Widya langsung melotot mendengar Mahesa membahas 10 anak. Yang benar saja. Serius, sayang. Itu pun kalau kamu tidak keberatan. Mas ingin punya banyak anak dari kamu. Tapi Mas juga nggak mau nyakitin kamu. Mahesa kembali mengecup pipi istrinya itu. Kamu yang atur. Badan kamu juga nggak boleh kesiksa. Nggak masalah dengan 5 anak. Itu juga sudah ramai. Wanita yang kini tengah mengalungkan tangannya di leher sang suami itu menatap lurus-lurus mata pria itu.
Entah kenapa pria itu semakin hari semakin tampan saja. Juga, sudah berapa lama mereka tidak berhubungan. Suaminya ini pasti tersiksa karena menahan diri. Suami aku kenapa baik banget, sih. Gampang banget hati ini jadi luluh. Kan jadi udaban ngomelnya. Tangan besar Mahesa kini tak diam. Menyelusup di balik gaun satin tipis yang istrinya itu pelan. Sudah terasa ada tonjolan kecil yang mengeras di sana. Jelas anak-anaknya sudah semakin besar sekarang. Sungguh, ia ingin meniduri wanita ini dengan keras tapi hanya bisa menahan diri. Terlalu kasihan sebab mual muntahnya yang wanita itu tidak bisa tahan. Tapi hari ini, sepertinya kelihan itu bisa ditanganinya. Tapi, Mahesa membawa bibirnya ke samping telinga istrinya. Berbisik di sana. Kalau bisa, aku ingin menghamilimu setiap tahun. Demi apapun bulu kuduk Widya merinding. Terlebih saat bibir lelaki itu mampir ke lehernya. Satu tangannya bahkan menyelusup di balik pentis yang saat ini ia gunakan. Mas. Widya mulai mengerang. Ia juga merindukan lelaki ini tapi kemarin-kemarin rasanya tubuhnya tidak kuat. Kangen banget sama kamu, Bun. Kamu, benar-benar basah. 4. Tangan Widya kini merayap menuju kepala suaminya. Jemarinya menyelusup di antara rambut hitam lelaki itu. Pintu depan tadi Mas kunci nggak? Kunci. Widya tahu, pagi-pagi sekali anak-anaknya sudah sibuk ingin bermain ke tempat Bu Ira karena ingin bermain dengan cucu-cucunya. Akhir pekan seperti ini memang jatah mereka untuk bermain. Selepas Mahesa membuatkan sarapan dan memastikan anak-anaknya kenyang, barulah mereka diantar untuk bermain ke sana. Tentu saja, dengan serangkaian nasihat agar tidak mengacau di rumah orang. Widya tersenyum miring. Segera berdiri dari pangkuan suaminya itu dan menurunkan benda kecil itu dari mahkotanya. Bun, kamu. Widya tidak menundanya lagi. Hampir setiap hari kemarin sebelum keluhan kehamilan ini muncul, Mas. Kamu minta setiap hari sampai aku bahkan sangat-sangat terbiasa sama kamu. Mahesa kembali melumat bibir yang sudah terlihat membengkak tersebut. Menyapunya lagi dan lagi menghantarkan gelombang gairah yang begitu besar. Ah! Ia sampai menggeram dalam ciuman. Oh, tentu saja, sudah lama ia tidak panen mangga dengan sang istri. Rasanya ia ingin meledak begitu cepat. Bun, jangan kamu, tahan-tahan. Panen mangga pun terlaksana. Bun, santai aja dong, Mas. Kenapa buru-buru? Kamu nggak akan bisa, Bun. Nggak akan bisa apa, Mas? Mainin, Mas. Kamu yang akan tersiksa sendiri. Mas. What you want, baby? 6. Please. Pagi itu, sepasang suami istri tersebut menunda jadwal ke pasarnya. Malah melakukan kegiatan panas yang kembali mereka ulangi di kamar mandi. Mama, Papa, Nina yang sedari tadi mengetuk pintu sampai gemas sendiri karena sudah terlalu lama berdiri di depan rumah. Padahal ia sudah tidak sabar untuk mengambil es krim yang tersimpan di dalam kulkas. Gadis cilik itu tentunya tidak sendiri. Dia ditemani oleh Intan. Aunty, Mama kemana, sih? Kenapa lama banget buka pintunya? Mungkin lagi keluar kali, Nin, atau lagi tidur. Kening bungsu Widya dan Mahesa itu mengerut. Tampak berpikir. Kalau pergi, pasti ngabarin ke rumah Eyang Ira, Aunty. Mama sama Papa pasti kabarin kita bertiga. Kalau tidur, masa ia nggak dengar kita baik tidak panggil dari tadi? Intan juga tampak heran. Memang benar apa yang dikatakan oleh Nina. Tidak mungkin Widya dan Mahesa tidak mengabari jika bepergian tanpa anak-anak mereka. Juga, Mahesa dan Widya bukan sosok yang abai terhadap tamu.
Mereka tidak mungkin tidak mendengar ada suara ketukan pintu dari luar rumah mereka. Coba kita ketuk sekali lagi, ya. Kalau nggak ada, kita balik ke rumah Aunty dulu abis itu kita telepon Mama dan Papa. Oke. Sekali lagi, Nina dan Intan mengetuk pintu dan memanggil-manggil Widya dan Mahesa. Dan benar saja, tidak. 7. Lama kemudian pintu terbuka. Papa kok lama banget buka pintunya. Nina langsung mengomel. Tidak lama setelahnya muncul sang mama dengan keadaan rambut yang basah. Belum sempat Mahesa memberikan jawaban, Nina sudah memberondong Widya dengan pertanyaan-pertanyaan. Mama tadi bukannya udah mandi, Ma? Kenapa rambutnya basah lagi? Widya langsung kikuk. Ia bingung harus menjawab Nina bagaimana. Gadis itu sangat-sangat kritis bertambah lagi kini ia sudah duduk di bangku SD. Sungguh, Widya sampai malu bukan main terhadap Intan. Sampai-sampai Intan yang paham langsung mengalihkan pikiran Nina pada hal lain. Nina, katanya mau ambil es krim. Jadi enggak? Oh, iya. You Aunty. Setelah minta izin pada ayah dan ibunya untuk membawa Intan masuk ke dalam rumah, gadis cilik itu langsung menuju dapur. Mas tunggu di luar, Bun. Bawa sekalian tas belanjanya. Oke. Tapi naik motor aja, ya, Mas. Kamu hamil, Bun? Please. Hamilnya belum terlalu besar, Mas. Masih bisa pakai motor kemana-mana. Mahesa yang biasanya tampak tegas terhadap apapun tampak berpikir saat sang istri menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Oke. Yayai. Makasih, Mas. Wanita itu bahkan sempat mengecup pipi sang suami sebelum menyusul anaknya ke dapur. Di sana, tampak Nina sedang memunguti pakaian orang tuanya. Mama sama Papa kenapa buka baju sembarangan sih? Tanya Nina begitu sang ibu muncul di dapur. Kalau Mas Niko, sama Nina sembarangan aja diomelin. Widya langsung mengambil alih pakaian tersebut dari tangan sang anak. Malunya bertambah besar saja pada Intan yang sedari tadi menahan tawa. Santai aja, Mbak. Kan udah halal. Widya tersenyum kikuk. Sorry, Intan. Nggak apa-apa, Mbak. Santai. Setelah mewidyakus beberapa cup es krim di dalam plastik, Nina langsung mengajak Intan kembali ke rumah Bu Ira. Namun ada yang mengganggu pandangan matanya saat melihat ke arah kolong meja. Ada benda yang menarik perhatiannya di sana. Segera ia mengambil kain tipis tersebut dan mengangkatnya sejajar mata. Ini punya Mama. Mata Widya kontan melebar. Langsung meraih pentis yang ada di tangan putrinya. Makasih, sayang. 8. Sama-sama, Ma. Tapi, emang Mama sama Papa abis ngapain kok buka bajunya di dapur? Kenapa? Sepanjang perjalanan ke pasar Widya hanya diam saja. La teringat betapa cerobohnya dirinya tidak langsung memunguti pakaian yang berserakan di dapur. Ia sungguh melupakan hal itu. Nggak ada, Mas. Cuma kepikiran Nina tadi. Maaf, Nas lupa. Jangan dipikirkan lagi. Nanti Mas yang jelasin ke Nina. 1. Pagi itu, Widya dan Mahesa langsung menyusuri pasar untuk mencari bahan-bahan dapur yang sudah habis. Sebenarnya bisa saja mereka menyuruh Mbok Sri yang melakukan pekerjaan ini, namun setelah kesepakatan bersama, asisten rumah tangga mereka itu hanya akan datang jika hari kerja saja. Tanggal merah, khusus keluarga kecil mereka berkumpul bersama. Tidak akan ada yang membantu mereka. Tujuannya jelas, mereka ingin lebih dekat dan mengajarkan anak-anak mereka kemandirian. Mbok Sri hanya akan datang bahkan setelah mereka semua berangkat bekerja dan rumah dalam keadaan kosong. Mas, sini biar Widya bantu bawain. Itu udah banyak banget, pasti berat. Enggak, sayang.
Kamu cukup pilih apa yang ingin kamu beli. Widya mendesah pasrah. Di dalam kerumunan, lelaki itu bahkan akan menggenggam tangannya dan mencarikan jalan. Dan saat di lorong yang tidak ramai seperti ini, ia dibiarkan berjalan di depan agar lelaki itu bisa mengawasi. Sungguh, ia sudah seperti anak kecil, yang sedang dijaga ketat oleh sang ayah. Rasanya lucu sekali. Mahesa, lelaki itu menunjukkan bagaimana keposesifannya namun seimbang dengan segala pengertian dan tanggung jawabnya. Bumbu udah, sayuran udah, tinggal beli daging, ikan sama ayam, Mas. Abis itu beli buah-buahan. Oke. Jadilah mereka pergi ke bagian belakang pasar, di mana para pedagang ikan dan daging berada. Di tempat bagian amis itu, Widya sempat merasakan mual, dan jelas hal itu membuat Mahesa khawatir. Lelaki itu langsung menggandeng Widya dan mengajak perempuan itu menjauh. Ada kios kecil di dalam pasar itu dan Mahesa meminta izin agar istrinya bisa duduk di salah satu kursi. Biar Mas yang beli, kamu tunggu di sini. Oke. Tapi, Mas. Widya nensbikkan bibirnya, merasa ragu untuk mengatakannya. Ia merasa kekanak-kanakan jika menyampaikannya. Apa? Melihat istrinya yang mendesah berat pun Mahesa tahu. Ia mengulas senyumnya dan mengusap puncak kepala wanita itu. Just trust me, Bun. Mas nggak akan ladenin siapapun. Widya langsung tersenyum malu. Lelaki itu terlalu peka terhadap dirinya. Thanks, Pak Mahesa atas pengertiannya. Anytime, sayang. Jangan kemana-mana. Duduk manis di sini. Jangan lama-lama. Oke. Mahesa akhirnya melangkah pergi. Segera membeli semua yang disebutkan oleh Widya tadi. Segala macam ikan segar, seafood, ia beli. Juga daging sapi dan ayam sesuai list sang istri. Sungguh, Mahesa tidak pernah menyangka seumur hidupnya akan menginjak pasar tradisional seperti ini. 2. Walau sedari dulu ia jelas memasak untuk dirinya sendiri, semua sudah tersedia. Ia tinggal mengolahnya dan tidak pernah repot untuk ke pasar. Jika butuh mendesak, ia akan mencari di supermarket yang menyediakan bahan-bahan segar. Dari kejauhan Widya memperhatikan sang suami. Ya, ia masih bisa melihat sosok itu dari tempatnya. Mau bagaimanapun ia melarang sang suami berinteraksi, tetap saja pandangan mata para wanita itu tidak bisa ia tutup satu persatu. Jadilah ia hanya bisa mendesah pasrah. Hanya butuh beberapa menit, lelaki itu sudah kembali. Dan ia yang sempat kesal membuat ekspresinya setenang mungkin. Udah selesai, Mas. Sudah. Tinggal beli buah. Kita beli yang di depan aja. Oke. Usai itu, mereka melangkah menuju parkiran motor untuk meletakkan satu tas besar bahan makanan mereka. Di sana, pasangan suami istri itu kebetulan bertemu dengan Bu Ira dan Pak Dharma. Loh, Nak Widya, Nak Mahesa. Nggak bawa mobil belanja sebanyak itu. Widya meringis. Iya, Bu. Kebetulan pengen naik motor. Udaranya segar mendung-mendung gini. Oh walah, ibu hamil satu ini. Udah selesai belanjanya. Tinggal beli buah, Bu. Oh, ya sudah. Biar ibu saja yang bawa belanjaannya. Nak Mahesa masukin ke mobil ibu. Enggak, Bu. Enggak usah. Kami bisa kok bawanya. Widya langsung menolak penawaran Bu Ira. Jelas ia sungkan. Iya, memang bisa. Tapi abis itu nggak bisa santai pulangnya. Banyak jajanan lo di pasar kuliner. Ayo, mumpung anak-anak lagi asik main di rumah ibu. Kapan lagi mau jalan-jalan berdua? Pak Dharma yang juga memiliki hati yang baik segera membantu sang istri. Wes ayo, Mas. Masukin belanjaannya di mobil Bapak.
Itu terlalu banyak jika dibawa pakai motor. Bahaya. Mahesa yang sedari tadi berpikir tentang keamanan sang istri pun seolah mendapatkan angina segar. Maaf merepotkan, Pak, Bu. Bu Ira langsung berdecak. Wes ayo. Dibawa belanjaannya. Bu Ira dan Pak Dharma melangkah pergi. Dan Mahesa langsung membawa 2 tas besar yang ada di tangan kanan dan kirinya untuk dimasukkan ke bagian belakang mobil Bu Ira. Nanti ikan dan dagingnya ibu taruh di kulkas ibu dulu ya. Biar nggak busuk. Terima kasih, Bu. Widya yang mengekori juga mengucapkan terima kasih pada Bu Ira dan Pak Dharma. 2 orang parubaya itu sungguh sudah seperti keluarga mereka sendiri. Kebaikan yang selalu mereka tawarkan bahkan nyaris tidak pernah bisa ditolak. Ya sudah, Bapak dan Ibu duluan ya, Nak Mahesa, Nak Widya. Dilanjutkan belanjanya. Mampir ke pasar kuliner. Banyak yang enak-enak di sana. Siap, Bu. 3. Bu Ira dan Pak Dharma akhirnya pulang terlebih dulu. Sedangkan Widya dan Mahesa pergi membeli buah. Mas. Widya ragu menyampaikan keinginannya, suaminya pasti tidak akan mengizinkannya untuk membeli makanan sembarangan. Lelaki itu sudah jelas selalu higienis. Sedari dulu bahkan ia dimasakkan dengan tangannya sendiri. Kenapa? Mahesa yang tahu istrinya menahan ragu pun bertanya. Sampaikan dan Mas akan pikirkan. Memem. Sungguh, Widya seolah tidak bisa menahan keinginannya ini. Ia pun akhirnya menyampaikannya. Ke pasar kulinernya gimana? Aku penasaran pengen ke sana, Mas. Kamu mau beli apa? Mau lihat-lihat aja dulu. Oke. Widya hampir teriak kegirangan. Tidak menyangka jika lelaki itu akan menuruti permintaannya. 2 sejoli itu akhirnya menaiki motor mereka menuju pasar kuliner yang letaknya tidak jauh dari pasar raya tempat mereka berbelanja tadi. Sesampainya di sana, mereka langsung disuguhi oleh pedagang yang menjual berbagai makanan siap makan. Aroma makanan langsung menyeruak begitu Embu dan Mahesa melangkah menuju deretan penjual makanan yang berada di sisi jalan. Mereka kemudian menuju dalam lapangan khusus yang sudah disemeni nasi dan melihat-lihat deretan yang lain. Mas, mau itu, mau itu. Widya seperti anak kecil saat melihat pedagang es buah segar yang ada di sisi kiri lapangan. Ada kursi-kursi dan meja yang disediakan di sana. Mata elang Mahesa jelas memindai dengan cepat. Ia diam untuk sesaat. Mas bisa buatin kamu di rumah, sayang. Buah yang kita beli tadi cukup lengkap. Seperti anak kecil, Widya langsung merajuk. Mas, Widya maunya yang di sini, Mas. Udah kepingin banget. Pria kaku tetaplah kaku. Keposesifannya tidak pernah bisa dihilangkan. Mahesa diam untuk sesaat, memindai sekali lagi. Dan ia melihat sejenak lapak yang dimaksud sang istri cukup bersih. Mas, kali ini aja, sayang. Yeyai, thanks suami. Widya langsung menggenggam tangan Mahesa dan melangkah menuju penjual es buah yang 7. Es buahnya 2, Pak. Siap, Mbak. Tidak usah pakai es, Pak. Siap, Mas. Widya jelas protes. Kok nggak pakai es, Mas? Ini kan judulnya es buah. 4. Nanti kamu batuk. Mas. Pedagang buah yang mengerti pun membantu Widya. Tenang saja, Mas. Es batunya dari air matang dan dijamin bersih. Nggak perlu khawatir. Mahesa yang mendapatkan informasi itu cukup tenang. Dari tampilannya, pedagang parubaya itu pasti jujur. Kalau begitu esnya sedikit saja, Pak. Siap. Akhirnya Widya pasrah. Suaminya itu tidak akan bisa dibantah.